musyfiqan alaihim, dan berbelas kasihan alaihim, atas mereka, hamba-hamba Allah, rahiman bihim, sayang dengan mereka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, budala'u ummati la yadkhuluna al-jannata bikathrati salatin wala bikathrati siyam walakin bisalamati sudur warahmati di jami'il alamin wasaqa'in nufus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, budala ummati, para abdal, wali-wali abdal dari kalangan umatku, mereka tidak masuk surga dengan banyak melaksanakan sholat sunnah atau puasa sunnah, tidak, tetapi mereka masuk surga karena di dalam hati mereka ada memiliki kasih sayang kepada seluruh orang-orang muslim, dan hati mereka selamat daripada membenci mereka, dan hati mereka dermawan kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Karena itulah mereka para wali-wali abdal dari kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga. Para ulama sufi menyebutkan bahwa tingkatan-tingkatan makhluk Allah Ta'ala ini ada beberapa tingkatan. Yang paling afdal dalam setiap masa adalah wali kutub, al-kutub, al-ghawth. Qutbul ghawth itu adalah manusia yang paling mulia dalam setiap masa. Dan wali kutub ini hanya satu, tidak ada duanya, al-fardul jami', yaitu satu dan menghimpun semuanya. Ibarat dalam satu negeri, wali kutub itu adalah presidennya. Begitu pula di dunia ini, di dalam setiap masa pasti yang menjadi wali kutub itu hanya satu. Tidak ada wali kutub di Mekah, kemudian wali kutub di Hadramaut, kemudian wali kutub di Brunei atau di Banjar, itu nggak ada kayak gitu. Wali kutub cuma satu. Baca tuh kitab An-Nafa'isul Ulwiyah fil Masail Sufiyah yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Baca juga kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Baca juga kitab Al-Ghurarul Baha'id Tawi. Masih banyak kitab-kitab tasawuf lainnya. Yang namanya wali kutub cuma satu, tunggal, tidak berbilang-bilang. Orang sekarang berani lancang bicara tentang masalah gaib seperti ini. Wah, wali kutub di daerah ini si Anu, wali kutub di sana. Memang itu siapa? Lebih hebat dari Imam Haddad, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, lebih hebat daripada Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Berani membagi-bagi kayak begitu. Al-Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, orang-orang yang berani lancang berbicara seperti ini padahal dia bukan ranahnya, bukan orang yang sampai kepada maqam itu, dia akan dihalangi untuk mendapatkan maqam seperti itu. La ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui seseorang itu wali kecuali dia wali juga. Memang aja wali kutub di sini, wali kutub di daerah sini, berarti ente lebih kutub daripada mereka. Biasanya dewan juri itu yang paling pandai menentukan siapa yang paling tinggi prestasinya di antara peserta. Kan dewan juri biasa yang menentukan. Loh, ente jadi dewan juri, jadi dewan jurinya wali-wali yang ada di bumi sini. Hebat ente. Jangan macam-macam bicara hal-hal yang semacam ini. Jadi para wali abdal itu, kata Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, bukan kata Ulun. Ulun juga gak berani bicara seperti ini kalau hanya berhafal, kalau hanya bukan der omong kosong. Tetapi kita menukil dari perkataan ulama supaya kita tidak berisiko, karena ini hal-hal yang gaib. Kita wajib mengimani walaupun kita tidak pernah melihatnya langsung. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, beliau juga menukil dari perkataan para sufi. Orang sekelas Ahmad bin Hajar, ulama besar, alim, muhaddits,
tetapi beliau masih mengutip dari perkataan para sufi, di antaranya Syekh Abdul Qadir Jilani, di antaranya Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Apa kata beliau? Jumlah para wali abdal itu ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan lagi 14, ada lagi yang mengatakan 30, ada lagi mengatakan 30. Tetapi yang asah jumlah wali abdal itu ada 7. Dikatakan wali abdal, ada yang mengatakan karena kalau ada yang meninggal dunia maka akan digantikan oleh yang lainnya posisinya itu, supaya tidak ada yang kosong. Harus 7 dalam setiap masa. Sebagaimana tadi wali kutub harus 1, nggak boleh banyak. Di bawah wali kutub itu ada namanya al-imamani, 2 imam. Ibarat dalam satu negara perdana menterinya, tangan kanan dan tangan kirinya. Di bawahnya lagi baru ada yang namanya autad, wali autad, jumlahnya ada 4. Ditugaskan di timur, ditugaskan di barat, di utara dan selatan. Di bawah wali autad baru ada yang namanya wali abdal, yang tadi disebutkan di dalam hadis. Jumlahnya ada 7, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 30. Di bawah wali abdal ini ada lagi namanya wali nuqaba. Nuqaba itu jumlahnya ada yang mengatakan 40. Di bawah nuqaba ada lagi nujaba. Nujaba itu jumlahnya 300. Itulah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita ada di mana. Mungkin nggak ada ya di dalam barisan situ. Mungkin ada di antara kalian. Mungkin ya. Mudah-mudahan insyaallah ya. Itulah ikatan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali abdal itu ada yang mengatakan jika meninggal dunia satu di antara mereka maka akan digantikan, ditarik entah dari nujaba atau dari ruqaba. Siapa yang pantas dia akan berdiri di posisinya. Tidak boleh kurang dari 7. Kalau kurang, tidak ada yang pantas untuk menduduki dan menggantikan posisinya, bahaya itu. Dia harus ada. Jadi sebelum Allah mencabut nyawanya biasanya sudah dipersiapkan ada yang akan menggantikan posisi wali abdal ini. Ada lagi yang mengatakan, dikatakan abdal bi'annahum yarhaluna an makanihim wa yukhallifuna fihi syabahan akhara yushbihuhu. Ada lagi yang mengatakan dikatakan wali abdal karena mereka ini ketika pergi ke suatu tempat maka mereka akan meninggalkan penggantinya yang mirip dengan dia. Karena alam itu ada 3. Ada alam arwah, ada alam ajsad. Di antara alam ruh dan alam jasad ada namanya alamul mithal. Kalau alam ruh sebelum kita masuk rahim, kalau alam jasad setelah kita keluar dari rahim dan di alam dunia ini. Tadi antara alam ruh dan alam jasad itu ada namanya alam mithal. Nah, orang yang semisal wali abdal tadi menggantikan posisinya di saat dia sedang pergi itu diambil dari alamul mithal, alam yang serupa. Sehingga kadang-kala ada seorang wali di suatu tempat yang jauh, tetapi dilihat di kampung halamannya masih ada. Ini diantara ciri wali abdal. Al-Imam Abdul Rahman As-Saggaf rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau ini termasuk di antara para abdal yang walaupun pada akhirnya derajatnya semakin tinggi dan menjadi kutub di zamannya. Sehingga putra beliau Sayyidina Al-Imam Umar Al-Mukhtar ketika pergi haji, ketika beliau berangkat haji, maka sesampainya di kota Mekah beliau bertemu dengan sekelompok para masyayikh, para syekh-syekh besar, ahli dzikir, ahli khalwah. Ketika melihat Al-Imam Umar Al-Mukhtar, maka salah seorang di antara syekh itu mengatakan, "Siapa kamu?" Maka Imam Umar Al-Mukhtar menjawab, "Ana Umar Al-Mukhtar bin Abdurrahman As-Saggaf." "Oh," kata syekh, "pasti kamu dari Hadramaut." "Oh iya, benar. Kok tahu?" "Demi Allah, saksikanlah," kata beliau. Ayah orang ini Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, setiap kali kami mengadakan acara zikir bersama, selalu saja ayah
orang ini hadir di tengah-tengah kami, maka kami seperti domba di hadapan serigala, tunduk. Padahal Sayyidina Abdurrahman As-Sakaf ditarim sana. Itulah mereka para wali abdal bisa begitu. Apa itu namanya? Karamah. Bisa diingkari? Tidak bisa. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu sudah karunia Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada hamba yang dikehendakinya. Kita nggak bisa mengingkari itu. Banyak hal-hal yang sedemikian rupa. Wah, di luar akal pemikiran manusia. Itu memang tidak perlu kepada akal pemikiran. Yang diperlukan di sini adalah iman. Orang Siti Maryam saja, ibunya Nabi Allah Isa, bisa menggoyang pohon kurma sampai berguguran buahnya. Perempuan lemah bisa menggoyang pohon kurma sampai berjatuhan buahnya. Coba ente coba goyang pohon nyur dia di depan rumah ente, bisa nggak? Asif bin Barhiyah ketika diminta oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, dikisahkan dalam Al-Quran, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis di hadapan saya dengan cepat? Jin Ifrit berkata, saya wahai Nabi Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, singgasana itu ada di depan matamu. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan, ada yang lebih cepat gak? Akhirnya berdiri manusia, bukan jin. Kalau jin mengandalkan kesaktian, manusia. Sebagian ahli tafsir mengatakan namanya Asif bin Barhiyah. Akhirnya orang Sunda mau ngasih nama seperti itu, jadi Asep. Asep, disingkat lagi jadi Cecep. Untung Asif bin Barhiyah nggak di Sunda. Kalau di Sunda dipanggil orang Cecep mungkin. Asif bin Barhiyah. Asif bin Barhiyah. Akhirnya apa? Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya akan datangkan singgasana itu qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum kamu mengedipkan matamu. Oh, langsung ada di hadapan matanya. Dari apa? Dia bukan jin, bukan orang yang sakti, apalagi kalau bukan karamah. Berarti karamah ada dalam Al-Quran, ada, cuma ente nggak pernah tadabbur, cuma baca aja. Ditadaburi nggak pernah. Nanti kalau ada orang bicara dibilang wah syirik, bid'ah, khurafat, tik. Wah, belajar. Wal awliya dahu karamatir rutab wa man tahaw liwaladin min ghairi ab. Di dalam Zubat disebutkan wal awliya dahu karamatir rutab. Para wali-wali itu memiliki keramat yang bertingkat-tingkat. Macam-macam keramatnya. Al-Ala Ibn Al-Hadrami, sahabat Nabi, ketika akan berperang di tengah lautan, kapalnya mau pecah, akhirnya apa? Berdoa, berjalan di atas laut, semua pasukan Al-Ala Ibn Al-Hadrami. Karamah siapa? Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan karamah umat Nabi ini kadang mengalahkan mukjizat para nabi-nabi sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi Musa, mukjizatnya membelah lautan, pecah dua lautan. Nabi Musa dengan orang-orang yang beriman bersamanya melintasi lautan itu sehingga menyeberangi Laut Merah. Pas giliran Firaun ikut menyeberang di tengah-tengah laut itu disatukan lagi sama Allah sehingga Firaun dan kaumnya, tentaranya mati ditelan atau ditenggelamkan di dalam lautan itu. Jadi kata ulama, Nabi Musa disuruh membelah lautan, jalannya tetap di tanah. Yang lautannya belah, jadi tanah yang kelihatan, jalannya di tanah. Kalau Al-Ala Ibn Al-Hadrami bukan Nabi, bukan Rasul, hanya umat Nabi Muhammad SAW, jalan di air. Kudanya jalan di air juga, kuda yang ditunggangi. Subhanallah. Ini kalau orang, kalau lautan dibelah jadi dua, jalan di tanah, wajar aja gitu. Kalau ini lautannya nggak dibelah, tapi jalan kudanya. Al-Ala Ibn Al-Hadrami dengan kudanya, bala tentaranya semua ikut perang melawan musuh-musuh Allah SWT. Itu musuh melihat orang-orang Islam seperti itu takut dia. Ini manusia apa jin? Jalan di air. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani
Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Auliya, buka tuh kitab Hilyatul Auliya, sebutkan riwayat ini Al-Ala ibn al-Qadri. Banyak kalau kita bicara tentang karamah. Wal auliya dawu karamatin rutab, dawu karamatin rutab. Auliya wali-wali itu banyak tingkatannya, karamat-karamatnya. Wa man tahau li waladin min ghairi ab, tetapi tidak sampai keramat itu mencapai punya anak tanpa ayah, itu enggak ada. Nah, kecuali Nabi Isa ya, itu mukjizat. Itu satu itu aja, Isa bin Maryam tidak punya abah, cuma itu. Tapi keramat tidak sampai seperti itu. Jadi kalau ente punya tetangga tiba-tiba punya anak, nah itu bukan karamah, itu anak ambang, itu zina itu. Ya, nggak nikah, nggak apa-apa. Ini keramat, keramat apaan itu? Khianat itu, bukan keramat. Nggak ada keramat. Wa man tahawul waladin min ghairi as. Kalau ada perempuan hamil, dia bilang nggak punya ayah, hamil dengan sendirinya, bohong itu, bukan keramat itu, laknat. Nah, jadi begitu karamah itu macam-macam. Itulah para wali abdal. Para wali abdal tidak banyak puasa sunnah, tidak banyak salat sunnah, tetapi mereka masuk surga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisalamati sudur, dengan selamatnya dada mereka, tidak menyimpan benci dan dendam kepada saudara-saudaranya muslim. Dan yang kedua wasakharin nufus, dan dia dermawan, tidak pelit. Wali tidak boleh pelit, harus dermawan. Dan yang ketiga adalah warahmatu li jami'il alamin, dia rahmat kepada seluruh manusia yang ada di alam semesta ini. Maka dari itu disebutkan di dalam sebuah perkataan, yaitu perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kata beliau, min alamatil abdal, di antara alamat-alamat atau tanda-tanda orang itu wali abdal adalah kasratus syafaqah war rahmatu li'ammatil muslimin. Dia banyak berbelas kasihan dan menyayangi kepada seluruh umat-umat muslim.